Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma zidna ilman nafi'an waj'alhu bastatan fil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami dalam keadaan sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Jika ada saudara kami dalam kesulitan hidup ya Allah, berikanlah kemudahan ya Allah. Dan jika ada saudara kami dalam perjalanan mencari nafkah, mudahkan ya Allah sampai kepada tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya dalam Tausiah Islam. Insyaallah kita jadikan video ini, YouTube ini, channel ini sebagai ladang takwa kita kepada Allah. Sesuai dengan niat awal kita, kita jadikan media ini sebagai media takwa. Yarfa'illahu allazina amanu, maka Allah akan berjanji dengan janji Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini aku berbagi kembali pengalaman spiritual ini. Insya Allah, mudah-mudahan sahabatku dimanapun pasti memiliki pengalaman spiritual yang berkesan. Awal mulanya, nah inilah yang akan kita bagikan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sahabat-sahabatku di sana dan di mana saja memiliki pengalaman spiritual yang berkesan dalam diri pribadimu. Inilah pengalaman spiritual saya yang akan saya bagikan kepada sahabatku. Awal mulanya terbentuknya pengalaman spiritual itu. Mudah-mudahan dengan kita berbagi pengalaman ini, sahabat-sahabatku mendapatkan hikmahnya kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Tausiah Islam yang dirahmati Allah, di dalam keseharian kita pernah mendengar buku kecil, ya, buku kecil yang disebut dengan Majmu' Syarif. Inilah awal mula saya pribadi, Maulana Malik Ibrahim, membangun jiwa spiritual saya dari sebuah buku kecil yang saya dapatkan. Sekali lagi, dulunya waktu saya bermain ke rumah datuk saya lihat ada buku kecil berjudul Majmu' Syarif, tulisan Arab Melayu. Sahabatku yang dirahmati Allah, buku kecil itu hilang. Nah, ini penggantinya banyak terjual. Sahabatku yang dirahmati Allah, berkesannya hati saya pada saat itu membaca Majmu' Syarif itu. Ya, di situ ada kalimat namanya Haikal 1, Haikal 2, Haikal 3, Haikal 4 sampai Haikal 7. Saya bertanya kepada datuk saya pada saat itu, apa haikal ini? Apa arti haikal? Nah, inilah yang akan kita bagikan betapa dahsyatnya, hebatnya haikal-haikal di dalam Majmu' Syarif ini, yang mana kitab Majmu' Syarif ini hingga sekarang bahkan dunia kiamat tidak tahu siapa pengarangnya. Begitulah dahsyatnya Majmu' Syarif. Sehingga waktu saya belajar di pesantren dan dimanapun saya belajar dan berguru, saya selalu bertanya kepada alim ulama, siapa pengarang kitab Majmu' Syarif? Mereka selalu menjawab, Ibnu Batiniyah, Ibnu Batiniyah, Ibnu Batiniyah. Itulah kalimat yang keluar dari alim ulama apabila saya bertanya kepada beliau, siapa pengarang kitab Majmu' Syarif? Ulama-ulama yang saya jumpai selalu menjawab dengan kata Ibnu Batiniyah. Artinya tidak memiliki nama. Batin. Orang yang mengarang kitab Majmu' Syarif ini, dia ikhlas tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sejarah singkat dari Majmu' Syarif. Awal mulanya saya membangun jiwa spiritual saya.
Pada saat itu saya bertanya kepada orang tua saya, datuk saya, apa itu haikal? Inilah sahabatku, haikal itu kata datuk saya adalah rangka sebuah bangunan. Sekali lagi, rangka sebuah tubuh, rangka sebuah konstruksi gedung, rangka. Ibaratkan manusia, apabila dia tidak punya rangka, maka manusia itu tidak bisa berdiri dan duduk. Kata lain adalah kumpulan daripada tulang-tulang tubuh. Sahabatku, jika sebuah bangunan apabila dia tidak memiliki tulang, rangka, maka bangunan itu tidak akan bisa berdiri dan tegak. Begitu juga kita manusia, apabila kita manusia ini tidak memiliki tulang dan rangka, maka kita tidak bisa berdiri dan berjalan. Itulah yang disebutkan oleh datuk saya dengan sebutan haikal 1 dan haikal 7. Ini khasiatnya sahabatku. Pertama, yang perlu sahabat-sahabatku pahamin adalah setiap kita membaca haikal 1, haikal 2 dan seterusnya, maka di dalam pembacaan haikal itu kita disodorkan dengan kalimat u'izu nafsi billahil aliyul azim, u'izu nafsi billahil aliyul azim, u'izu nafsi billahil aliyul azim. Kalimat u'izu, aku berlindung. Ya, di situ ada kalimat nafsi, artinya jiwa atau batin. Sahabatku, berlindunglah jiwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ya, secara umum kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu diperlakukan untuk seluruh umat. Siapa saja boleh menggunakan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namun bagi mereka yang mencapai tingkat majmu' syarif, sekali lagi, kumpulan orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak, di dalam kitab majmu' syarif itu ada namanya haikal 1, tercantumlah kalimat u'izu nafsi billahil aliyul azim. Aku, dalam pengertiannya adalah nafs, jiwaku. Sekali lagi sahabatku, jiwaku, karena jiwa itulah yang mengendalikan rohani dan raga. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha tinggi sekaliannya. Sahabatku, itulah dahsyatnya haikal 1 apabila kita mengamalkan haikal 1 dengan sampai dengan haikal 7. Silakan sahabat-sahabatku beli bukunya, ya, Majmu' Syarif, amalkan haikal 1 sampai dengan haikal 7, atau bisa sahabatku download dimanapun ada haikal 1 dan haikal 7. Inilah rahasianya dan kedahsyatan haikal 1 sampai 7 yang mana dalam syirah nabawinya. Sekali lagi, waktu Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, sampaikan salamku kepada Rasulullah Muhammad SAW, bacakanlah ayat haikal ini kepada kekasihku Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril pun turun menyampaikan, labbaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Rasulullah, aku diutus Allah menyampaikan salam dari kekasih Allah, yaitu haikal 1 dan 7. Maka apabila orang umatmu manusia berdusta kepada haikal 1 dan 7, maka sama dengan dia kafir. Sahabatku, dan juga dalam hadisnya diterangkan bahwasanya orang yang mengamalkan haikal 1 dan 7, maka hidupnya dijamin Allah dunia akhirat. Itulah salah satu kekuatan dahsyatnya bagi orang yang mengamalkan haikal. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bongkar lagi rahasia kekuatan dahsyat daripada haikal 1 dan haikal 7. Kalimatnya diawali dari
U'izu nafsi billahil aliyul azim. Aku berlindung jiwaku kepada Allah yang maha agung dan maha tinggi. Sahabatku, mudah-mudahan dengan motivasi ini, sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada, ayo bangkitkan haikalmu, bangkitkan ragamu, bangkitkan konstruksi bangunanmu, bangkitkan tulang belulang di dalam tubuhmu dengan haikal 1 dan 7. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.